Sistem ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia memiliki dasar yang kuat, bersumber langsung dari wahyu ilahi, dan dipraktikkan oleh Rasulullah. Tapi apa saja sumber utama ekonomi Islam? Dan bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk sistem ekonomi yang adil? Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran menjadi sumber utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Banyak ayat yang mengatur perdagangan, zakat, larangan riba, serta keadilan dalam distribusi kekayaan. Contoh ayat, salah satu ayat penting tentang ekonomi Islam adalah Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendukung aktivitas ekonomi, namun dengan prinsip yang adil dan bebas dari eksploitasi. Riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya transaksi yang jujur, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain Al-Quran, hadis juga menjadi sumber utama dalam ekonomi Islam. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sebuah hadis. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur sistem ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam perdagangan. Selain itu, Nabi Muhammad juga membangun pasar Madinah sebagai contoh ekonomi Islam yang bebas dari riba dan monopoli. Dalam perkembangan zaman, ulama Islam berperan besar dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam. Mereka melakukan ijtihad atau kajian mendalam untuk menjawab tantangan ekonomi di setiap zaman. Contoh tokoh-tokoh penting, 1. Ibnu Khaldun, menganalisis siklus ekonomi dan peran negara dalam kesejahteraan. 2. Imam Al-Mawardi, menjelaskan administrasi ekonomi dalam pemerintahan Islam. 3. Al-Ghazali, membahas etika bisnis dan pentingnya keadilan dalam perdagangan. Misalnya, Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah menjelaskan bahwa sebuah negara akan makmur jika memiliki keadilan dalam ekonomi dan sistem pajak yang tidak membebani rakyat. Sementara itu, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keberkahan dalam bisnis datang dari kejujuran dan transaksi yang halal. Jadi, sumber utama ekonomi Islam berasal dari 3 pilar utama. Al-Quran sebagai landasan hukum tertinggi, hadis sebagai contoh nyata penerapan ekonomi Islam, ijtihad ulama untuk menjawab tantangan ekonomi dari masa ke masa. Semua ini membentuk sistem ekonomi yang adil, berdasarkan kejujuran dan bebas dari eksploitasi. Dengan memahami sumber ekonomi Islam, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan modern. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana sistem perdagangan di zaman Nabi Muhammad dan bagaimana prinsip bisnis syariah diterapkan sejak awal peradaban Islam.